Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Lalu tiba-tiba ada yang datang masuk ke masjid, lalu mengambil sorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilemparkan ke kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, pemimpin Islam, pemimpin agama yang amat disegani, yang mulia, di tengah-tengahnya ada para sahabat yang siap mati demi beliau. Tiba-tiba ada seorang yang datang menghampiri Rasul, mengambil sorbannya, melemparkan ke kepalanya, sambil dia menghardik Rasul dengan hardikan yang cukup tinggi. Ya Muhammad, kamu adalah salah satu orang yang tidak pernah menepati janji ketika berhutang. Kamu punya hutang sama aku, kata si orang ini. Maka hari ini bayar hutang. Ternyata yang menghardik, melemparkan sorban kepada Rasulullah adalah seorang pendeta. Rasulullah dalam berbisnis itu siapapun beliau jalani, bukan hanya dengan orang Islam. Dibolehkan berbisnis dengan orang-orang non-muslim, hanya untuk berbisnis. Lalu apa yang Rasul katakan? Kalau kita pasti marah. Kalau kita sebagai pemimpin gak usah tinggi-tinggilah, RT. Kalau lagi rapat RT, tiba-tiba ada warga datang mengambil sorban, melempar ke muka kita, marah kita, emosi kita. Rasulullah SAW apa yang dikatakan? Ketika itu Umar bin Khattab bangun dari duduknya, lalu mengeluarkan pedang dari sarungnya, lalu Umar berkata, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala pendeta itu. Ya, ada Rasulullah punya sahabat yang temperamen, emosional. Tapi kata Rasulullah, Umar, sarungkan kembali pedangmu. Umar, tolong kau nasihati aku agar aku bisa membayar hutang, karena aku punya hutang, agar aku menjadi orang yang bijak. Ketika aku punya hutang, aku bayar hutangku. Lalu tolong nasihati pendeta ini agar lebih bijaksana dan lebih lembut dalam menagih hutang. Hadirin yang dirahmati Allah, ini ilmu yang Rasul bagikan. Allah mengirim pendeta itu untuk memaki-maki Rasulullah. Ini adalah pelajaran buat para sahabat dan buat kita. Pertama, hutang kadang bisa teman menjadi musuh, saudara menjadi musuh, rekan bisnis menjadi hancur gara-gara hutang. Yang kedua, orang yang merasa punya hutang, hati-hati. Karena ketika kita pahala banyak, amal ibadah banyak, lalu kita meninggal dunia, mu'allakun, amal baik kita di antara sama wal ard, di antara langit dan bumi, sebelum hutang kita dilunasi. Dan yang ketiga, kita harus bijaksana pula ketika kita meminjamkan uang, maka dengan cara yang baik-baik ketika kita menagih hutang. Jangan dengan memberikan aibnya, ya, memberitakan kepada WA grup bahwa dia berhutang kepada saya. Inilah contoh yang diberikan Rasul kepada umatnya. Ternyata pendeta itu datang kepada Rasulullah bukan mau menagih hutang, tapi pendeta itu datang kepada Rasulullah untuk mengetes kesabarannya Rasul ketika dimaki-maki di depan sahabat. Pendeta ini sangat tahu sifat Rasul yang jujur, amanah, patonah, tablik, tapi pengen mengetes sifat Rasul sabar dalam keadaan marah. Siapa yang tidak marah? Manusiawi, marah dibentak-bentak orang. Padahal pendeta itu berkata, ya Muhammad, saya datang ke sini hanya ingin mengetes kesabaranmu ketika marah. Karena kau juga manusia sama seperti aku. Aku pun akan marah ketika dibentak-bentak seperti itu. Sebenarnya hutangmu belum jatuh tempo Muhammad. Saya ingin mengetes kesabaranmu.
Dan ternyata luar biasa bijaksananya dirimu ketika dalam kondisi marah. Maka hari ini disaksikan oleh para sahabat dan engkau Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah itu menyebarkan Islam dengan kasih dan sayang, bukan dengan caci maki dan hinaan. Dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang-orang untuk berbuat baik, untuk ke jalan Allah, sabili rabbik, untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, investasi akhirat kita di Masjid Riki ini. Ajak orang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan dua cara. Pertama dengan hikmah, kebijaksanaan artinya. Hikmah artinya memahami karakter seseorang. Kalau orang kaya ya kita angkat-angkat dululah, Pak. Alhamdulillah Bapak rumahnya sudah gedong, mobilnya banyak, jabatan tinggi. Maka Pak, kalau sebagian harta Bapak dimasukin ke Masjid Riki untuk perjuangan dakwah, maka pertama harta Bapak tidak akan terasa berkurang. Tapi harta Bapak yang dimasukkan ke Masjid Riki akan menjadi harta yang terus mengalir pahalanya selama Bapak hartanya dipakai untuk kegiatan di masjid ini. Dengan cara yang bijak, dengan cara yang dipahami oleh orang-orang yang baik, insya Allah orang akan mau menginvestasikan hartanya di jalan Allah. Lalu yang kedua, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, juga selain dengan pemahaman, kebijaksanaan, dengan cara-cara yang baik. Ketika kita berinfak ke masjid lalu uangnya dari hasil korupsi, jangan harap akan menjadi amal baik kita. Ketika kita berinfak ke masjid dengan cara mencuri, maka tidak akan bisa menjadi pelebur dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul contoh yang baik. Apa contoh yang baik Rasul yang tadi disebutkan oleh pendeta? Adalah sabar. Maka sabar, kata ulama ada 3 macam. Sabar yang pertama adalah sabar dalam musibah. Ini sabar yang pertama nih. Rasul musibahnya luar biasa. Lahir Rasulullah, bapaknya sudah nggak ada, meninggal dunia. Lalu beranjak Rasulullah masih belia, ibunya pun meninggal dunia. Itulah ujian Rasulullah, ujian musibah. Kita ingat ketika Rasulullah SAW mau ke masjid, sudah rapi Rasul mau ke masjid, tengah jalan dilempari kotoran oleh orang-orang kafir Quraisy. Diludahi Rasulullah, balik lagi ke rumah, ganti lagi baju, kembali lagi dilempari kotoran. Tapi Rasulullah sabar dalam menghadapi musibah. Ujian itu musibah. Ketika yang melemparinya tidak ada, dicari sama Rasulullah. Ini kemana tumben nih nggak ada yang lempari? Dicari Rasulullah, kata si fulan, oh yang suka ngelemparin engkau sedang sakit terbaring di rumah. Siapa yang menengok pertama kali? Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan cara yang sangat bijaksana. Beliau dilempari kotoran, beliau dihardik, dimaki, tapi ketika orang kafir Quraisy itu sakit, yang pertama kali menengok Rasulullah SAW. Ketika diketuk pintunya, ditanya siapa yang datang, saya Muhammad. Bergetar nih orang yang suka memaki, menghina Rasulullah, melempari kotoran. Mau apa datang? Saya ingin menjengukmu. Mendengar itu ketika Rasul masuk, menangislah orang ini. Dia bilang, Abu Jahal pamanmu yang menyuruh aku untuk melempari kau kotoran, untuk mencegah kau untuk berbuat kebaikan dan berdakwah, malah sampai hari ini tidak ada WA masuk untuk mau menengok aku. Tapi engkau yang aku caci maki, aku lempari kotoran, kau duluan yang datang menjenguk aku. Inilah contoh Rasulullah dalam berdakwah. Tidak ada caci maki dalam dakwah beliau. Tidak ada yang namanya menghina orang lain dalam berdakwah beliau. Sejuk.
Hadirin, sabar dalam musibah. Saya di Masjid Riki ini sudah 2 kali khutbah dalam kondisi kaki saya masih patah karena kecelakaan saya ketika ingin berdakwah. 5 bulan saya tidak bisa kemana-mana. Lalu setelah itu saya bisa berdakwah sampai ke Jakarta. Jumat yang lalu di Masjid At-Thohir, saya yang mengisi khutbahnya di panggung yang begitu tinggi. Allah berikan kekuatan ketika kita ingin berdakwah, padahal begitu beratnya kaki melangkah dengan tongkat. Walaupun prediksi medis 2 tahun baru bisa jalan, 5 bulan saya bisa berdakwah. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita sabar dalam menghadapi musibah, Allah akan datang untuk menolong kita. Singkat, yang kedua, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita ini pasti punya kesibukan. Ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang punya jabatan. Ketika kita lagi meeting, tiba-tiba azan terdengar. Meeting belum selesai, mana yang didahulukan? Inilah sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah. Ketika kita diperintahkan Allah untuk ibadah, disitulah ujian kesabaran kita. Mampu tidak kita? Sholat 5 waktu terlihat ringan, hanya 5-7 menit. Kalau kali 5 hanya 35 menit. Tapi ternyata berat kita lakukan. Ujian ketaatan. Puasa 1 bulan Ramadan, padahal untuk kesehatan kita berat kita jalaninya. Infak dan sodakoh, di tabungan kita ada 1 miliar. Masjid butuh untuk beli karpet 10 juta, berat kita ngeluarinnya. Padahal uang 10 juta kita masukin ke Masjid Riki, selama tuh karpet dipakai sholat, dipakai kajian, dipakai baca Quran, tadarus, bahkan maaf dipakai tidur pun, orang yang meniat itikaf di dalam masjid, maka itu akan terus mengalir pahala jariahnya kepada orang yang menyumbangkan uangnya. Walaupun yang menyumbang uangnya sudah meninggal dunia, terus mengalir masuk ke alam kuburnya itu jariahnya. Bayangkan, ini sabar dalam taat. Orang yang beribadah harus dites kesabarannya oleh Allah. Dan yang terakhir, sabar dalam kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati Allah, ya Allah ya Rabb, kalau kita menengok negara kita, sedih kita saat ini. Demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk saatnya kita merenung. Berdemo boleh, itu hak institusi negara, boleh, warga negara punya hak untuk berdemo. Tapi yuk berdemo dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah dalam Al-Quran, kita bersatu padu, kita bersatu karena Allah. Bihablillah, dengan cintanya Allah kepada kita, yuk kita bersatu. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan mau diprovokasi, jangan mau dipecah belah kita sebagai umat, sebagai bangsa. Yang akan menikmati hanya oknum segelintir orang. Yuk kita jaga. Demo pejabat yang gak benar, kita demo, mangga. Tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun. Rasulullah SAW mengajarkan itu. Coba lihat judol sekarang, pinjol sekarang. Ada salah satu jamaah saya datang ke rumah menangis, Ustadz, saya punya anak mantu pinjam uang di pinjaman online pinjol 2 juta. Ternyata tidak dibayar-bayar, disuruh bayar 54 juta. Dibayar sama dia. Saya bilang, kenapa dibayar? Soalnya sudah diinterogasi, sudah diancam segala macam. Coba bayangkan ujian kemaksiatan. Apalagi kalau kita lebih jauh lagi melihat saudara kita di Palestina, di Gaza. Anak-anak kecil makan roti dari ember, air ember yang sudah tidak enak untuk dimakan. Anak bayi yang kita punya cucu, punya anak, kita gendong, kita ciumi, kita sayangi, dia kegeletak di tanah untuk mencari makanan sisa. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok orang-orang yang lebih susah dari kita tengok orang-orang yang lebih
terkena musibah dari kita. Hadirin, Rasulullah mengajarkan kesederhanaan. Rasulullah rumahnya gubuk, atapnya dengan pelepah kurma. Tidak ada kemewahan dalam diri Rasulullah, berbentuk duniawi. Semua harta dikorbankan di jalan Allah. Kita yang mengaku umatnya, kita yang ingin dicintai Rasul sebagai umatnya, kita membanggakan harta dunia. Hadirin, gak akan pernah dibawa mati harta. Harta sesungguhnya yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Maka umur kita gak ada yang tahu, hadirin. Bisa jadi saya ketika kecelakaan subuh hari itu, Allah ambil langsung, karena orang yang melihat itu luar biasa parahnya, patah 3, motor hancur. Tapi Allah masih berikan kehidupan kepada kita. Tapi ada orang yang cuma tertidur, tiba-tiba besoknya tidak bangun kembali. Umur tidak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan sebelum mati kita sebagai manusia diuji oleh Allah dengan ujian yang buruk dan ujian yang baik. Maka hadirin, yuk sama-sama kita meminta kepada Allah di bulan yang baik, di bulan Rabiul Awal, di mana bulan dilahirkannya manusia mulia yang kita cintai, yang kita sebutkan solawatnya, yang kita adakan maulid karena cintanya kita. Jangan sekedar kita melaksanakan maulid, tapi yuk praktekkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah berbuat baik kepada keluarganya, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah memimpin pemerintahan. Yuk, mulai saat ini belajarlah tentang Rasulullah SAW agar kita bangga nantinya ketika dipanggil sebagai umat Rasulullah SAW. Kita bangga, kita rindu Rasulullah. Tapi ketika kita dipanggil, ternyata kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita tidak melaksanakan yang dicintai oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini salah satu pesan Allah. Yuk kita keluar dari rumah kita, kita beramal ma'ruf, ajak orang baik, cegah orang munkar, iman kita akan ditambah. Mudah-mudahan di Jumat kali ini kita diberikan keberkahan. Wabil khusus kita doakan Ketua DKM Masjid Riki beserta para pengurus, para penasehat, para donatur, dan para jamaah Masjid Riki yang selalu berinvestasi waktunya, tenaganya, hartanya di masjid ini. Diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, dan kelancaran. Dan insya Allah termasuk golongan sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah